Roman Reigns akhirnya pilih lawan CM Punk di WrestleMania. LA Knight kembali kacaukan rencana The Vision. Raquel Rodriguez gagal rebut gelar dunia. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 3 Februari 2026. Raw hari ini dibuka dengan Bron Breakker yang tiba-tiba muncul di pinggiring dan langsung ngamuk di meja komentator. Di atas ring, Breakker langsung ngegas ke GM Raw, Adam Pearce, soal kejadian di Royal Rumble kemarin. Anak-anak The Vision sempat keluar buat ikut campur, terus ada Paul Heyman juga yang nyindir Adam Pearce. Heyman bingung, gimana bisa seorang GM izinin perjalanan internasional tapi ngaku nggak tahu siapa sosok di balik topeng misterius yang nyerang Breakker di Rumble. Breakker terus ngancam Pearce buat cabut dari ring dalam hitungan ketiga. Pas hitungan kedua, Pearce akhirnya mundur tapi sambil ngeledek kalau orang di balik topeng misterius kemarin itu bisa aja Austin Theory. Pas lagi asik debat, musik LA Knight bunyi, Knight langsung nyerang The Vision pakai kursi. The Vision pun akhirnya kabur tapi sempat kelihatan Heyman bisik-bisik dikit ke Breakker di jalan keluar. Kekacauan pembuka Raw hari ini ada tujuannya dan itu oke. Bron Breakker kelihatan kayak bintang yang gak bisa dikontrol sama perusahaan dan emang harusnya gitu. Adam Pearce yang panik sama Paul Heyman yang mulai ngacak-ngacak otoritas bikin suasana kerasa bobrok. Endingnya ngelindungin semua pihak, tapi yang paling penting Breakker sekarang diposisikan sebagai orang yang ditakutin manajemen. Ini mungkin bisa jadi jalan cerita pelan-pelan menuju Breakker lawan Authority. Bakal jadi story kelas berat kalau benar-benar diperhatikan dan gak buru-buru. Lanjut ke pertandingan pertama di Raw hari ini antara Javon Evans, si Iron Man di Royal Rumble kemarin, lawan El Grande Americano. Americano main licik, sering pakai gangguan dari teman-temannya buat dapat kendali. Javon benar-benar dihajar habis-habisan di luar sama di dalam ring. Tapi Javon gak nyerah. Dia bangkit pakai serangan-serangan keras walaupun diganggu terus sama gengnya Americano. Pas di akhir laga, wasit nemuin pelat besi yang disembunyiin sama Americano. Javon langsung ambil kesempatan, kasih OG Cutter untuk memenangkan pertandingan. Bikin Javon Evans jadi Iron Man kemarin di Rumble terus dikasih kemenangan yang tangguh kayak gini benar-benar ngebangun momentum dia. Gangguan dari geng Americano emang udah agak ngebosenin sih, tapi twist pelat besi tadi bikin endingnya nggak kerasa malesin. Javon di sini kayak lagi diuji buat peran yang lebih gede. Kalau ini nggak lanjut ke feud yang lebih tinggi atau perebutan gelar buat Javon, itu bakal sayang banget sih menurutku. Waktu dikagetin dan lagi asik menunggu AJ Styles yang gak jadi pensiun dan mau masuk ring, ternyata yang keluar malah Gunther. Penonton langsung sorak, kenceng banget. Gunther bilang kalau siapapun yang nantang dia, karirnya bakal tamat. Tiba-tiba mantan partner timnya AJ Styles, si Dragon Lee nggak terima. Dia nyamperin dan nyerang Gunther di luar ring, tapi Gunther balas lebih kejam. Dia hantam Lee pakai lonceng ring, terus dikunci pakai sleeper hold. Petugas sampai turun tangan, tapi Gunther malah makin jadi. Dia kunci Lee di tali ring sampai akhirnya Lee pingsan. Gunther pergi gitu aja pas petugas medis tolongin Dragon Lee. Gunther nih nggak cuma nyerang Dragon Lee di segmen ini, dia benar-benar ngapus keberadaan Lee. Ini cara brutal Gunther buat nunjukin dominasinya lagi setelah Rumble dan itu sukses. Ngetrol masuk ring pakai lagu AJ Styles itu nyebelin banget dan cara Dragon Lee dibuat pingsan bikin Lee kelihatan cuma jadi korban sampingan dari perang yang lebih gede. Ini jauh lebih serem daripada sekedar promo biasa. Resikonya Dragon Lee bisa tenggelam setelah ini. WWE harus kasih dia momen buat bangkit, kalau enggak karirnya bisa rusak. Tapi buat urusan bikin pernyataan nunjukin betapa dominannya Gunther, wah segmen ini sih pecah banget. Di belakang layar, Paul Heyman minta Adam Pearce buat bikin match antara Bron Breakker lawan LA Knight di Raw hari ini juga. Tapi Pearce nolak, katanya Knight udah diusir dari gedung gara-gara bikin rusuh. Pearce malah nyuruh Heyman buat bawa Breakker keluar juga. Terus kasih tahu kalau Bronson Reed aja yang bakal lawan Penta nanti. Sementara itu di ring, The War Raiders lagi siap-siap buat tanding. Malah Oba Femi yang muncul. Oba langsung bantai keduanya. Eric pun kena sikat pakai Fall from Grace. Oba langsung pergi gitu aja setelah bikin The Raiders berantakan. Singkat, padat, dan ngeri. Tapi ini juga jadi lampu kuning. Oba Femi emang kelihatan kayak monster. Segmen ini jadi berhasil.
Tapi masalahnya, The War Raiders terlalu sering dijadiin tumbal buat naikin nama orang lain. Kalau itu terjadi terus-menerus, mereka bisa jadi basi. Rasanya di sini kayak WWE lagi teriak Obafemi itu bintang masa depan daripada terjadi secara natural. Kalau ini ujungnya ke berebutan gelar atau karir single yang dominan, itu oke lah. Kalau enggak, ya cuma jadi highlight bintang gede biasa. Dan semoga aja sih Triple H nggak ngerusak Obafemi di main roster. Sempat ada video pendek dari Finn Balor yang curhat soal kurangnya rasa hormat yang dia dapat. Dia tegasin mau ngejar World Heavyweight Championship dan bakal ngelakuin apa aja buat dapetin gelar itu. Terus, lagu Nikki Bella bunyi, tapi langsung dipotong sama kembalinya Brie Bella. The Bella Twins muncul di depan fans dan Nikki ngenalin kalau Brie fix balik lagi ke ring WWE. Brie bilang kalau mereka itu tag team cewek yang original dan mereka bakal ngincar gelar WWE Women's Tag Team Championship. Nikki sama Brie Bella nggak minta perhatian di segmen ini, mereka nuntut perhatian. Posisikan diri sebagai tim original itu langkah pintar di divisi tag team cewek yang emang butuh lagi bintang besar. Cuma ya, semoga aja mereka bisa hadapin para tim cewek masa kini, soalnya level divisi cewek sekarang itu udah kencang banget. Tapi buat urusan cerita, ini masuk kok, apalagi kalau mereka dipakai buat naikin tim-tim yang sekarang. Di belakang layar ada Alpha Academy bareng Brad Fraser. Maxine Dupri juga kelihatan lagi kesel soal urusan Natalia dan janji dia bakal balas dendam. Masuk ke ring, ada pertandingan antara Penta lawan Bronson Reed. Reed menang di awal pakai kekuatannya, tapi Penta bisa ngimbangin pakai kecepatan dan gerakan terbangnya. Reed balik dominan lagi lewat pukulan keras, tapi Penta berkali-kali bisa bangkit dari gerakan maut Reed. Pas lagi seru, Austin Theory sama Logan Paul tiba-tiba ganggu sampai wasit tepar. Reed sempat keluarin tsunami, tapi nggak ada wasit yang ngitung. Reed mau ambil kursi, tapi LA Knight tiba-tiba masuk dan kasih BFT ke Reed, sampai kena kursi itu sendiri. Knight langsung kabur dikejar The Vision. Pas wasit bangun, Reed gak sanggup balik ke ring sebelum hitungan 10. Jadi Penta menang lewat count out. Pertandingan ini emang sengaja dibikin berantakan, tapi menurutku masih oke lah. Bronson Reed kelihatan gak terhentikan, Penta kelihatan susah dikalahin dan endingnya ngelindungin keduanya sambil lanjutin perselisihan antara The Vision sama LA Knight. LA Knight yang terus-terusan jadi pengganggu bikin dia tetap relevan, tapi WWE harus cepat mutusin arah dia mau kemana, karena LA Knight itu benar-benar di kesampingan banget selama ini. Dirty Dominic Mysterio masuk ke ring bawa 2 sabuk, Intercontinental sama Triple A Mega Championship. Dia bilang cuma mau ngenalin pemenang Royal Rumble cewek 2026 yaitu pacarnya sendiri, Liv Morgan. Liv masuk dan bilang kalau dia belum mutusin siapa yang mau dia tantang di WrestleMania. Ada kemungkinan dia bakal mampir ke SmackDown, tapi katanya malam ini bakal ada juara dunia baru yaitu Raquel Rodriguez. Raquel masuk terus pelukan sama Liv dan Dom. Dia bilang makasih ke Liv, tapi sempat nanya, kenapa Liv eliminasi dia di Royal Rumble kemarin? Liv bilang kalau Judgment Day menang, semua juga ngerasain. Raquel terus minta Liv buat nunggu di belakang aja supaya match gelarnya bersih tanpa campur tangan. Liv setuju, pergi bareng Dom pas Stephanie Fekir masuk buat pertahanin gelarnya. Karakter The Judgment Day-nya di sini dapat banget. Pertanyaan Raquel Rodriguez ke Liv Morgan bikin ada sedikit tensi di Judgment Day yang emang lagi diperluin banget. Perubahan karakter Liv yang mulai ngatur hasil pertandingan secara halus itu menarik. Ini ngebangun cerita dengan rapi tanpa ngebocorin semuanya. Kalau eksekusinya bener, momen kehancuran grup ini bakal kerasa banget pas kejadian nanti. Langsung aja masuk ke pertandingannya, Women's World Championship, Philly Street Fight antara Stephanie Fekir lawan Raquel Rodriguez. Raquel dominan di awal pakai kekuatan dan senjata. Fekir juga sempat dibanting ke meja di pinggir ring. Tapi Fekir balas pakai kursi, kendo stick sampai tangga ring. Berkali-kali hampir aja ada yang menang. Di akhir laga, Liv Morgan coba ganggu dengan kasih sabuk ke Raquel, tapi Fekir bisa ngehalau. Roxanne Perez juga sempat muncul tapi langsung diusir. Raquel coba powerbomb dari sudut ring, tapi Fekir balik menyerang pakai gerakan corkscrew untuk memenangkan pertandingan. Pas match selesai, Liv balik lagi dan sikat Fekir pakai Oblivion, terus pose bawa sabuk juara. Pertandingan ini secara konsep itu keren dan eksekusinya mantep. Stephanie Fekir tetap jadi juara itu keputusan yang benar, karena bikin dia kelihatan kuat tapi tetap dikelilingi dengan kekacauan. Munculnya Liv Morgan sama Roxanne Perez emang hampir agak kebanyakan, tapi masih pas lah buat match kayak gini.
Momen Oblivion setelah pertandingan itu inti ceritanya, Liv sekarang bukan lagi pemenang Rumble tapi ancaman nyata buat Faker. Faker juga sekarang makin diakuin dan divisi ini akhirnya punya banyak hiu yang siap menerkam. Waktunya main event. Roman Reigns masuk ke ring dan nyapa fans di arena. Dia bahas soal momen-momen besar karirnya di kota Philadelphia ini dan bilang kalau dia punya keputusan gede setelah menang Royal Rumble. Dia nanya ke penonton, mending lawan Drew McIntyre atau CM Punk? Penonton langsung teriak nama Punk kenceng banget. CM Punk pun auto masuk ke ring sebagai World Heavyweight Champion. Punk tegasin kalau Raw itu acaranya dia. Dia nyaranin Roman buat pilih Drew aja. Debat mereka makin panas pas bahas sejarah masa lalu, masa kejayaan sabuk juara, sampai urusan pribadi. Akhirnya Roman mutusin, dia pilih CM Punk buat WrestleMania. Alasannya bukan karena status atau kesempatan, tapi karena dia emang benci banget aja sama CM Punk. Roman bilang di main event WrestleMania nanti, Punk bakal acknowledge dia. Raw pun berakhir pas Roman jalan keluar. Ini benar-benar segmen teater gulat profesional kelas atas. Roman Reigns pilih CM Punk karena dendam pribadi itu masuk akal banget buat karakternya. Punk yang berani nantangin balik bikin dia kelihatan kayak lawan yang sepadan. Reaksi penonton juga langsung buktiin kalau ini match yang emang orang-orang pengen tonton. Resikonya tuh cuma kalau mereka terlalu sering muncul bareng sebelum WrestleMania. Tapi kalau temponya dijaga, ini bakal jadi match yang legendaris. Oke, Raw hari ini pinter banget soal urusan timing. Gak ada yang kerasa cuma pengisi waktu, bahkan match yang endingnya gak jelas pun tetap ngebangun cerita yang lebih gede. Alurnya cepat tapi terkontrol, ada kekacauan di awal, tensinya jadi naik, dan ditutup sama angle main event yang bikin meledak. Kekuatan utamanya adalah arah yang jelas, kita bisa lihat jalan menuju WrestleMania mulai kebentuk tanpa harus dijelasin bertele-tele. Kelemahannya mungkin cuma terlalu sering pakai gangguan, bisa bosen kalau tiap minggu gitu terus. Tapi sebagai episode reset setelah Royal Rumble, Raw hari ini itu sukses. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we